brother, suster, bruder, para bapak dan ibu, saudara-saudariku, serta anak-anakku sekalian dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ketika ada tabisan uskup di Ambon, luar biasa, uskup-uskup dikunjungi dan bahkan tabisan itu didatangi juga oleh Menteri Agama. Siapa Menteri Agama? Gus Yakut ini teman saya. Lalu teman saya lagi juga adalah sebenarnya Said Agil Siraj. Jadi teman saya ketika tahun berapa saya masih di Komisi Hubungan Antar Keyakinan Hak, sudah berkali-kali memberikan sesuatu hal yang saya kira positif sekali, pluralitas, keberagaman, kebinekaan. Kita sama-sama selalu ngasih beberapa kali, hanya mereka beda nasib dengan saya. Mereka jadi menteri semua, sedangkan saya jadi pelayan, jadi hamba. Tapi paling tidak waktu ketemu dan juga berbicara luar biasa. Ini bukan rahasia, karena ada banyak wartawan juga yang datang. Gus Yakut itu ingin mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia, yang sebenarnya sudah dirindu-rindukan tahun 2019. Karena ada pandemi ditunda. Nah sekarang akan diundang untuk tahun besok. Semoga Paus kita cepat sehat, tidak menurun kesehatannya tapi malah sehat dan akan datang. Dan yang ngundang sebenarnya Bapak Presiden hanya lewat Menteri Agama. Ini suatu yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan kalau bisa diusulkan sangat bagus sekali adalah ketika ada hari-hari raya, khususnya Katolik atau Kristiani, itu tidak lagi dibentur-benturkan dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Jadi ada usulan dari luar biasa Menteri Agama yang tadinya juga hidup di pesantren, Muslim sekali, lalu juga dia adalah benar-benar orang baik, cerdas, benar, dan tentunya juga sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Orang-orang ini adalah ketika sudah bisa melihat, saya selalu mengatakan juga, melihat keberagaman itu keniscayaan, atau juga melihat di luar dari diri dan kelompoknya atau agamanya, itu ada baik, ada benar, dan ada kecerdasan. Itu saya kira yang sebenarnya Kristus lakukan. Maka jadi pertanyaan bagi kita juga, jangan-jangan kita sendiri yang juga mengenal Kristus tapi kita tidak melakukan itu, selalu sempit pikirannya hanya ke dalam. Ini luar biasa. Gus Yakut, Said Agil Siraj juga saya yakin sekali dari dulu orang cerdas, orang baik, orang benar, karena sudah bisa melihat di luar kelompok dan dirinya juga ada kebaikan, ada kebenaran, dan ada kecerdasan di sana. Dan akan diangkat sebenarnya besok tahun depan kalau bisa ditulis langsung, wafatnya bukan Isa Al-Masih. Ini yang selalu berbenturan dengan tempat lain. Di gereja Katolik, di kitab suci kita tuh nggak ada Isa Al-Masih, tapi adanya yang disebut dengan Yesus Kristus. Maka nanti akan kalau bisa diganti supaya nggak berbenturan pendapat-pendapat ini. Saya kira baik. Kita nggak saling menyakiti satu dengan yang lain. Wafatnya Yesus Kristus. Nanti di tanggalan-tanggalan pun ditulis wafatnya Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus. Jadi bukan lagi nanti berbenturan ini dan sebagainya. Yang jelas memang saya juga menekankan Yesus Kristus berbeda dengan Isa Al-Masih atau Nabi Isa Al-Masih di tempat lain. Kita nggak pernah ngurusi. Kalau dibentur-benturkan terus ini, orang akan tidak percaya. Orang akan menjadi sekali tidak baik. Ini idenya dari Menteri Agama loh, yang luar biasa hebat. Ya kita senang sekali dan menerima itu. Dan juga akan ditambah dalam arti kata, kalau memang itu hari raya, maka adanya
hari raya itu libur, berdoa, merayakan. Jadi kadang-kadang juga kalau orang sudah bisa merayakan, ikut ambil bagian dan juga melihat hari raya di tempat lain juga baik. Kalau hari raya Idul Fitri, kita datang ke tempat lain untuk memberi salam, ikut berbahagia bersama-sama mereka. Pas lagi juga puasa, kita juga menghargai dan betul-betul kita ikut ambil bagian. Kalau syukur bisa puasa nggak apa-apa, tidak juga tapi menghargai. Demikian juga kalau ada hari raya Waisak, hari raya Nyepi, hari raya apapun, hargai. Bagaimana bisa menghargai tempat lain? Kita selalu sibuk dan sebagainya, nggak pernah menghargai. Menghargai tempat sendiri aja tidak. Kadang-kadang hari raya, hari Tuhan harus dirayakan, harus diungkapkan, libur. Kita kadang-kala aja tidak mau tahu dengan hari libur, tidak berdoa dan sebagainya. Ini orang lain ada yang bisa menangkap seperti itu, luar biasa cerdas, luar biasa baik dan sebagainya. Jadi kita juga bisa melihat diri kita sendirilah, gak usah melihat yang lain. Diri kita sendiri juga, menghargaikah kita juga dengan yang disebut dengan hari raya itu di dalam kita. Kalau kita sudah bisa menghargai, apakah kita juga bisa menghargai hari raya, hari libur orang lain? Kalau ada instansi-instansi, saya pernah marah di Unpar, hari raya tempat orang lain masuk dan ada rapat dan kerja, apalagi juga ada hari raya kita, hari Minggu masuk. Ini yang menjadi sebenarnya pertanyaan besar. Kita nggak menghargai tempat kita hari-hari itu, apalagi tempat lain, kita nggak bisa menangkap itu. Maka saudara-saudara terkasih, mungkin kita belum cerdas, kita belum baik, dan kita belum juga benar. Maka saudara-saudara terkasih, luar biasa sekali ketika ada orang lain yang sungguh sangat menghargai ini. Nah, makanya kita sambut waktu itu. Tapi apakah nanti hasilnya ada bagaimana, kita tidak tahu, tapi yang jelas ada usaha untuk sesuatu yang baik. Dan ini sudah diperjuangkan sekian lama. Maka ada 4 hal untuk beriman kepada Kristus. Kita sama-sama sebenarnya, mari kita melihat diri kita dan kelompok kita, atau juga mungkin agama kita. Nomor 1, mengenallah Kristus dengan lengkap, total, dan benar. Tidak sepotong-sepotong. Kalau saya mengatakan mengenal Kristus bukan dari lahirnya, tapi dari sebelum lahirnya. Ketika perjanjian lama, Tuhan sudah akan datang untuk mengampuni dosa, Tuhan sudah akan datang dan mengutus, dan termasuk sabdanya sendiri, dan di sana ada sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sudah dari dulu kita kenal, kita tunjukkan sebelum Maria lahir pun dipersiapkan Maria untuk kelahiran Kristus. Lalu lahirnya, lalu sengsaranya, wafat dan bangkit, naik dan nanti datang ke dunia lagi menghakimi. Harus lengkap, tidak boleh sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong nanti nggak sambung. Kalau nggak sengsara dan nggak wafat, disalib, nggak bangkit. Dan juga kalau nggak bangkit, nggak naik ke surga. Nggak naik ke surga berarti juga tidak akan sekali lagi datang. Maka satu kesatuan lengkap, sudah aman dan beres. Orang-orang Katolik kalau sudah mengenal Kristusnya dengan beres, ini nggak akan ada benturan, nggak ada pertanyaan yang menguatkan dan sebagainya. Itu nomor 1, mengenallah, kenalilah Kristus secara total, lengkap, dan utuh. Di mana? Kitab suci. Yang mana? Bukan buku lain, kitab suci. Deuterokanonika kalau lebih jelas lagi. Jadi tidak ada benturan-benturan dan sebagainya. Ini menurut pendapat lain, monggo, kita juga bisa menghormati. Tetapi kalau kita sekali lagi mengenal Kristus dengan lengkap, utuh, dan kitab suci di Deuterokanonika. Nomor 1, mengenal Kristus secara lengkap. Yang kedua, kalau sudah mengenal, mulailah berkomunikasi. Tidak berhenti begitu saja, komunikasi. Komunikasi itu apa? Dengan membaca kitab suci. Membaca itu komunikasi, termasuk mendengarkan
Suara Tuhan atau jawaban dari kitab suci yang kita baca, komunikasi, ditambah lagi dengan kata berdoa. Jadi kalau ada hari-hari raya, hari-hari kenaikan, hari-hari yang disebut dengan wafat dan kebangkitan, hari kelahiran dan sebagainya, datang, libur, dan berdoa. Ini berkomunikasi. Tidak berhenti, hanya sekarang mengenal. Tapi berdoa, berkomunikasi. Kalau sudah nggak berdoa, sudah putus. Sudah tidak punya apa-apa dan tidak bisa mengharapkan apa-apa. Maka mengenal Kristus harusnya dengan sekali lagi mengenal, lalu berkomunikasi, membaca, mendengar, dan berdoa. Itu komunikasi. Yang ketiga adalah, kalau sudah bisa dengan itu, maka jadilah murid Kristus. Seperti Injil-Injil yang sebelumnya yang kita baca minggu-minggu sebelumnya. Jadi murid Kristus itu adalah bukan sekali lagi yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Menjadi murid Kristus adalah pelaku sabda. Yang melakukan, yang merealisasi sabda itu. Kalau bisa apa yang diajarkan dan sebagainya, kita jadi kayak pelaku, menjadi teladan, sama seperti Kristus. Itu luar biasa kalau udah sampai jadi murid Kristus. Lalu di sini tadi dibaca juga menjadi saksi yang keempat. Wah, saksi ini agak berat memang. Saksi ini agak berat, tetapi tidak jadi masalah. Kristus selalu mendampingi kita. Jadilah saksi. Saksi nomor satu hanya satu, yang minimal lah, minimalis lah. Kalau kita jadi saksi, jadi taat dan setia, nggak tinggalkan dia saja. Itu luar biasa. Tidak tinggalkan dia berarti juga sekali lagi tidak putus komunikasinya. Nomor satu minimal adalah menjadi saksi adalah taat dan setia. Taat dan setia, setia sajalah. Udah nggak usah gimana-gimana, tidak meninggalkan dia. Walaupun sekali lagi yang disebut dengan saksi adalah ketika kita sudah dapat sakramen-sakramen, berani mewartakan, membagikan keselamatan Kristus, kebaikan Kristus, berkat Kristus kepada sesama. Syukur-syukur dengan seluruh kehidupan kita. Kita lebih utamakan untuk pelayanan kepada sesama demi kemuliaan Tuhan melalui yang sudah diteladankan oleh Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan ragu lagi kalau kita sekarang soal merayakan kenaikan Tuhan yang berulang-ulang terus tiap tahun dan sebagainya. Semoga kita sampai kepada keempat tadi. Akhirnya kita pun, kehidupan kita pun akan naik bersama Kristus. Akan sungguh-sungguh. Yang berasal dari Allah, yang berasal dari atas, akan naik ke atas juga. Maka kalau kita juga ungkapkan terus-menerus dengan perjanjian lama dan membaca itu, dan juga dengan syahadat kita nanti, apalagi dengan syahadat para rasul, ingat para rasul langsung hidup saat itu, dan dia mengalami, dan dia betul-betul hidup dan berani juga mengorbankan menjadi saksi. Gak ada orang sesudahnya bisa ngomong sok tahu, gak ada sesudahnya orang yang gak punya pengalaman sok tahu. Maka kita sekarang mengikuti ini, dan pasti seluruh kehidupan kita akan diangkat naik ke surga bersama Kristus kalau kita sungguh mengimani dan sungguh kita juga mengikuti teladannya. Mari saudara yang terkasih, kita lebih maknai hari-hari raya kita yang kadangkala orang lain saja menghargai, kita juga menghargai. Ambil waktu sebentar untuk libur, ambil waktu sebentar untuk juga memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, ambil waktu sebentar untuk beribadat atau berdoa kepadanya. Amin.